Halo semuanya, perkenalkan saya Zara Aurelia Chandra dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama itu ada sumber hukum pidana di Indonesia. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP lama berlaku sejak 1918, bersifat umum dan menjadi hukum pidana pokok, dan terdiri dari 3 buku. Sedangkan KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu mulai berlaku tahun 2026, modernisasi dari KUHP lama dengan penyesuaian nilai-nilai Indonesia dan penambahan delik-delik baru sesuai dengan perkembangan zaman. Perbandingan sistem hukum pidana, civil law versus common law dalam konteks Indonesia, yaitu karakteristik civil law di Indonesia, sistem kodifikasi yang komprehensif, Richter sebagai pendefer hukum, bukan pembuat hukum, presiden tidak mengikat secara mutlak, sumber hukum utama adalah peraturan tertulis. Pengaruh common law itu sendiri yaitu jurisprudensi Mahkamah Agung mulai berpengaruh. Kedua, konsep judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Ketiga, perkembangan hukum melalui putusan pengadilan. Ada juga perbandingan sanksi pidana, yaitu pidana pokok. Salah satunya adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kunjungan, dan pidana denda, pidana tutupan. Dalam KUHP baru, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial. KUHP baru menghapus pidana mati sebagai pidana pokok dan menggantinya dengan pidana penjara seumur hidup. Adapun tujuan perbandingan hukum pidana yaitu mengetahui perbedaan dan persamaan sistem hukum pidana antar negara. Kedua, mencari model atau praktik terbaik dalam penegakan hukum pidana. Ketiga, mendorong perbaruan hukum nasional melalui studi perbandingan. Keempat, meningkatkan kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan lintas negara. Sistem hukum yang dibandingkan yaitu sistem hukum kontinental atau civil law. Contohnya Indonesia, Belanda, Jerman, Prancis. Ciri-cirinya bersumber pada kodifikasi hukum KUHP, hakim berperan sebagai penerap hukum. Yang kedua, sistem hukum angka-Saxon, common law. Contohnya Inggris, Amerika Serikat, Australia. Ciri-cirinya berdasarkan presiden, case law, hakim berperan aktif dalam pembentukan hukum. Yang ketiga, sistem hukum Islam. Contohnya Arab Saudi, Iran. Ciri-cirinya berdasarkan syariah dan fikih, sanksi pidana seperti hudud, qiyas, dan ta'zir. Yang keempat, sistem hukum sosial. Contohnya seperti Tiongkok, Korea Utara. Ciri-cirinya menekankan kepentingan negara dan kolektivitas intervensi negara sangat kuat. Kesimpulannya, perbandingan hukum pidana bukan hanya sekedar membandingkan teks hukum, tetapi juga memahami konteks sosial, politik, dan budaya dari sistem hukum tersebut. Melalui pendekatan ini, hukum pidana nasional dapat terus diperbarui dan disesuaikan dengan tantangan zaman. Demikian penjelasan saya tentang perbandingan hukum pidana. Saya Zara Aurelia Chandra dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan NIM 502022279 mengucapkan terima kasih.